Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan menjelaskan mengenai aritmatika sosial yang merupakan pelajaran tingkat SMP. Penjelasan akan dimulai oleh saya yang akan menjelaskan mengenai untung dan rugi, dilanjutkan oleh Dio, Walah atau Angelina Walah, dan Revina. Sekarang kita mulai ya. Jadi untung itu atau laba adalah saat dimana kita membeli suatu barang dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Sebagai contoh, saat kita membeli barang 20.000 dan kita menjualnya 40.000, maka 40.000 dikurangi 20.000 adalah hasilnya 20.000. Jadi bisa dibilang kita mendapatkan untung sebesar 20.000 dari penjualan produk tersebut. Untuk rugi, kita bisa dibilang adalah saat dimana kita membeli suatu barang tapi harga yang kita jual lagi itu di bawah dari harga yang kita beli. Sebagai contoh adalah saat dimana kita membeli barang seharga 50.000, kita menjualnya 25.000, maka 50.000 dikurangi 25.000 hasilnya 25.000. Jadi bisa dibilang kita merugi sebesar 25.000 dari penjualan produk tersebut. Sekarang presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dio. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang persen untung dan rugi serta harga jual beli. Untuk menguasai dua hal ini, kalian wajib tahu guys, tabel-tabel yang ada di berikut ini. Ini adalah tabel berisi formula-formula yang mungkin berguna bagi kalian yang ingin menjawab soal-soal mengenai persen untung dan rugi serta harga jual beli. Sebagai contoh, saya akan memberikan satu contoh soal, yaitu ada seorang pedagang membeli 2 lusin pensil dengan harga Rp8.000 dan dijual lagi dengan harga Rp300 per pensil. Hitunglah harga penjualan 2 lusin, untung atau ruginya, dan persentase untung rugi terhadap pembeliannya. Untuk menjawab 3 soal ini, kita harus mengetahui dulu harga dari 2 lusin pensil yang dibeli oleh pedagang tersebut, yaitu Rp8.000. Lalu harga yang pedagang tetapkan untuk ia jual pensilnya kembali itu harga adalah Rp300 per pensil. Nah, 2 lusin sama 24 buah. Oleh karena itu, harga jual 2 lusin yang ditetapkan oleh pedagang tersebut sama dengan 24 kali Rp300 sama dengan Rp7.200. Nah, yang B, tentukan untung atau ruginya. Caranya dengan harga jual dikurang harga beli, yaitu sama dengan 7.200 dikurang 8.000 sama dengan minus Rp800. Oleh karena itu, pedagang tersebut mengalami kerugian sebanyak Rp800. Nah, yang terakhir, untuk menentukan persentase kerugian terhadap pembelian, itu caranya adalah memakai formula yang kita tahu tadi. Rugi dibagi pembelian kali 100%, berarti sama dengan 800 bagi 8.000 kali 100% sama dengan 10%. Oleh karena itu, artinya pedagang tersebut mengalami kerugian sebanyak 10% dari harga penjualan. Topik berikutnya mengenai diskon, rabat, bruto, neto, dan tara. Apa itu diskon? Diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada seorang pembeli. Biasanya kita dapat menemui diskon itu di berbagai tempat seperti toko ataupun supermarket. Nah, apa bedanya dengan rabat? Rabat merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli ketika pembeli tersebut membeli barang dengan jumlah yang banyak. Misalnya, permisi Bu, ini kira-kira satunya berapa ya harga? Oh, itu satunya 30.000. Wah, kalau misalnya saya beli selusin, dapat diskon nggak ya Bu? Selusin ya? Boleh deh 5%. Oke Bu, kalau gitu saya ambil selusin ya. Oke, berikutnya mengenai bruto, neto, dan tara. Bagaimana kita bisa membedakan ketiga hal tersebut? Misalnya, di dalam botol ini terdapat cairan lotion. Nah, bruto merupakan berat keseluruhan ketika botol ini ditimbang beserta isinya. Sedangkan neto merupakan berat dari isinya itu sendiri, yaitu lotion. Nah, apa itu tara? Tara merupakan berat dari packagingnya sendiri, yaitu botol dari lotion ini.
Sehingga dari gambaran tersebut atau dari pengertian tersebut dapat disimpulkan dalam bentuk rumus atau formula seperti ini. Nah, supaya lebih lancar lagi, kita bisa masuk ke dalam contoh soal. Seorang bapak pergi ke sebuah toko untuk membeli 10 karung pupuk tanaman. Nah, total dari 10 karung tersebut adalah 700 kg, di mana berat tiap karungnya sama dan memiliki tara sebesar 3%. Yang ditanya adalah, berapakah neto dari tiap karung tersebut? Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menghitung tara dalam satuan kilogram. Diketahui taranya sebesar 3%. Nah, rumus dari tara tersebut adalah persenan tara dikali dengan bruto. Sehingga, dari 3% tersebut, kita kalikan dengan 700 kg yaitu bruto dari keseluruhan karung tersebut. Hasilnya adalah 21 kg. Setelah itu, kita bisa menghitung neto dari 10 karung tersebut dengan rumus neto sama dengan bruto dikurang dengan tara, yaitu 700 kg dikurang dengan 21 kg, sehingga hasilnya adalah 679 kg. Nah, jangan lupa, soalnya meminta neto dari tiap karung, bukan dari 10 karung. Sehingga dari neto 10 karung tadi, yaitu 679 kg, bisa kita bagi dengan jumlah karungnya yaitu 10 karung, sehingga neto dari tiap karung adalah 67,9 kg. Begitu caranya kawan-kawan, mudah kan? Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Revina Panistu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi keempat dari aritmatika sosial, yaitu bunga tabungan dan juga pajak. Nah, kalau misalnya bunga tabungan, sesuai dengan namanya sendiri, itu pasti akan sering kita jumpai di sektor perbankan. Dan yang akan saya fokuskan pada kesempatan kali ini adalah lebih mengenai bunga tunggal. Bunga tunggal itu adalah perhitungan bunga berdasarkan sepenuhnya kepada modal awal kita. Dan di sini modal awal kita itu adalah tabungan awal kita. Kalau misalnya rumus yang akan digunakan itu ada dua. Jadi ada perhitungan bunga atas dasar tahun dan perhitungan bunga atas dasar bulan. Kalau misalnya perhitungan bunga atas dasar tahun, kita hanya tinggal mengkalikan persentase dari bunga tabungan dengan modal awal kita. Kalau misalnya yang atas dasar per bulan, itu kita hanya tinggal mengambil rumus dari yang per tahun, kemudian dikalikan dengan N per 12. Nah, N per 12 itu adalah jumlah bulan yang ingin kita cari jumlah bunganya. Nah, jadi kalau misalnya materi kedua kita adalah pajak. Nah, pajak itu adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Dan yang akan kita fokuskan pada saat ini itu lebih ke yang simple, yaitu seperti pajak restoran dan juga PPN atau pajak pertambahan nilai. Di mana rumus keduanya itu kurang lebih sama, yaitu kita hanya tinggal mengkalikan persentase dari pajak itu sendiri dengan nominal dari objek wajib pajak itu. Nah, jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam soal pertama, bunga tabungan, bisa lihat soalnya di sini. Kalau misalnya bagian A, dia mintanya itu bunga setahun. Kita cuma tinggal mengkalikan persentase bunga dengan modal awal kita. Karena kalau misalnya kita masukkan bulannya juga, 12 per 12 itu sama dengan 1. Jadi sama aja. Jadi 18% dikali dengan 2.500.000, hasilnya itu pasti 450.000. Kalau misalnya kita ke bagian B, itu dia mintanya itu bunga setiap 1 bulan atau 4 bulan. Nah, kita tinggal mengkalikan 4 per 12 dikalikan 18% dikalikan dengan 2.500.000. Hasilnya kalau misalnya kita kalkulasikan, itu pasti 150.000. Lalu kalau misalnya yang bagian C, itu beserta bunga setelah 4 bulan. Nah, jadi kalau misalnya bagian B itu kan dia mintanya bunganya saja setelah 4 bulan. Kalau misalnya bagian C itu, dia mintanya itu beserta tabungan kita setelah 4 bulan. Jadi kalau misalnya beserta tabungan itu, kita cuma tinggal tambahin modal awal kita dengan bunga 4 bulan tadi, yang sudah kita kalkulasikan di bagian B. Dengan begitu, kita akan menambahkan 150.000 dengan 2.500.000. Dan hasilnya itu pasti kita bakal dapatnya 2.650.000. Sekarang kita masuk ke dalam soal kedua, yaitu mengenai pajak. Kita pakai aja contohnya simple, yaitu restoran KFC. Nah, di sini kita bisa lihat harga paketnya itu 15.000. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi di paling ujung sini pojok, itu ada bilang harga sebelum pajak. Dan biasanya pajak yang dikenakan itu 10% dari total pembelanjaan kita. Jadi kalau misalnya kita cuma mau beli paket ini, berarti kita harus tambahkan harga ini dengan pajaknya. Jadi 15.000 dikalikan dengan 10%, pajaknya itu berarti Rp1.500. Harga harus kita bayarkan itu berarti Rp16.500.